Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Jimson dan semua yang menonton video ini. Di sini saya memberi salam mewakili kelompok agama kelas 11 IPA 2. Nah, pertama-tama sebelum memulai pembahasan, kami ingin memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya kami dapat membuat video ini dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan juga karena kami diberikan kesempatan untuk membuat video keterampilan ini dengan tema Tri Pusat Pendidikan. Nah, jadi kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu Tri Pusat Pendidikan? Nah, Tri Pusat Pendidikan itu sesuai namanya adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak. Nah, 3 pusat yang akan kita pelajari ini yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, pengertian pendidikan itu sendiri artinya adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain. Karena itu di sini kita akan bahas tentang bimbingan itu oleh 3 pendidik yang tadi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan terlebih lanjut lagi tentang pembahasannya. Nah, ada apa yang kita dapatkan berhubungan dengan hal pendidikan di keluarga, yaitu Nathan. Ayat yang berhubungan dengan pendidikan di keluarga akan dibahas oleh Dea. Apa yang kita dapat dalam pendidikan di gereja, Joseph. Apa yang kita dapat dalam hal pendidikan di sekolah, yaitu India. Tujuan dibentuknya sekolah, yaitu Tino. Kesimpulan akan dibawakan oleh Jovi dan ditutup oleh Indo. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama bagi seorang anak, karena keluarga itu merupakan lembaga pendidikan yang nilai-nilai pertama pada seorang anak, dan juga mencakup dari segala aspek yang dimiliki dari lembaga pendidikan lainnya, misalnya menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, maupun nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dan juga hubungan di dalam keluarga ini juga hubungan yang dibangun bersifat permanen, sehingga tidak akan hilang bagaimanapun juga. Sehingga jika diibaratkan, keluarga itu bagaikan fondasi dalam pendidikan seseorang. Ini saya akan membahas ayat Alkitab tentang keluarga dan pendidikan. Ya, yang pertama itu ada 1 Timotius 3 ayat 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Nah, di sini saya akan membacakannya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang ataupun malam. Dan apabila aku terkena akan mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesenanganku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itu telah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, yang kedua itu dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu,
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ayat yang ketiga itu terdapat Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut Nabi, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matanya sebagai manusia ia telah membatalkan nama Tuhan, membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di dalam gereja. Pendidikan di gereja mengajarkan kita dengan hal-hal yang berpusat pada Alkitab dan merupakan proses penghubungan kehidupan kita dengan firman Tuhan melalui pembimbingan, menuntun, dan mendewasakan dalam Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Nah, beberapa hal yang saya sebut tadi itu adalah hal-hal yang kita dapat dalam pendidikan di gereja. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih yang kita dapatkan dari sekolah terkait dengan pendidikan. Yang pertama dan yang pasti adalah kita mendapatkan pendidikan secara formal. Formal berarti terstruktur dan terjabarkan dengan tetap. Dan yang kedua adalah kita bisa menjalin hubungan dengan teman, dengan guru, kita bisa bertukar pikiran dengan mereka, sehingga membentuk diri kita, membentuk kepribadian yang dapat berpikir secara kritis. Dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Timo. Timo akan membahas mengenai apa sih tujuan diciptakannya sekolah. Tujuan dengan adanya sekolah adalah sebagai lembaga pendidikan terstruktur dan terencana yang dimana menjadikan sekolah menjadi tempat di mana murid bertanggung jawab kepada guru. Sekolah menjadi tempat di mana kita berinteraksi dengan teman-teman sebaya, dan sekolah itu dibentuk dengan tujuan pengembangan potensi individu yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan beriman. Kesimpulan, sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, karena pihak primer tetap berada pada tangan orang tua yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Orang tua dan keluarga memang penting untuk mendidik anak, tetapi pada intinya keluarga, sekolah, dan juga gereja harus bekerja sama untuk mendidik anak dalam masa pertumbuhannya agar mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi yang terdidik dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang Kau berikan. Tolong kuatkanlah kami supaya kami bisa melakukan dari pusat pendidikan kepada mungkin anak-anak kita jika kita sudah berkeluarga nanti ya Tuhan. Tolonglah sertai kami terus ya Tuhan, dan berkati kami secara terus menerus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.